Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syafril Kusuma di Setiawan dengan NIM 2023 0201 1001. Pada kali ini saya akan menampilkan hasil yang telah saya bikin, yaitu sebuah tampilan katalog yang berada di aplikasi mobile MySimas Perbanas. Untuk pertama, saya akan menunjukkan hasil program yang telah saya bikin. Untuk sesingkatnya aja ya, saya akan menunjukkan program yang utama ada pada katalog ini. Untuk pertama ada di line 22 ini ya, yang ada berada di sini. Di sini komennya saya menulis state dan URL API. Di sini udah termasuk kategori setup dan state, dan fungsi logikanya di sini adalah state data utama. Di sini ada tempat deklarasi state kunci ya, fetch data, yaitu penyimpan hasil API, serta ada loading state dan controller pencarian. Untuk di sini base URL ini adalah API sebelumnya yang belum saya update. Sepertinya saya harus update dulu ya untuk saat ini berada di CFD. Nah, semoga teman-teman kelihatan. Sorry. Oke, di sini untuk API saya 192.168.1.2. Ini adalah IP lokal saya saat ini. Kenapa berbeda yang ada di sini? Karena ini adalah API sebelumnya yang mungkin berada di warkop atau di kampus. Saya menggunakan WiFi di situ dengan IP yang berbeda. Ketika lagi tester, makanya berbeda waktu saya presentasikan sekarang. Dan sekarang udah saya ubah untuk IP lokal saya saat ini ya, sama ya. Agar penyambungannya itu sinkron, bisa diakses ya. Seterusnya kita masuk ke poin utama lagi yang berada di line 86. Oke. Apa ini? Kok banyak sekali? Ini adalah tempat UI untuk tampilan pemilihan ketika saya memilih suatu subjek. Contohnya di sini ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Maka ketika saya klik, maka akan muncul UI seperti pemilihan di sini. Contohnya ada apparel dan other textile product, ada kabel, semen, gitu. Ini adalah tampilan UI yang nanti akan saya tampilkan di Android mobile yang langsung, tetapi saya hanya ingin menunjukkan program intinya aja yang berada di line 134 kurang sepertinya. Nah, ini adalah tempatnya menganalisis data, tab controller untuk navigasi tab dan membersihkan controller saat aplikasi ditutup ya teman-teman. Lalu kita masuk ke koneksi jaringan API yang berada di line 144. Nah, di sini apa sih tujuan program di line di sini? Di sini terdapat fungsi logika fetch katalog data, yaitu inti API, yaitu untuk melakukan fetching data asinkronus via HTTP GET ke base URL yang tadi dengan parameter, jenis kriteria, dan query, yaitu untuk memproses di kode response JSON ya teman-teman. Oke, seterusnya kita lanjut lagi ke program utama lagi yang berada di bagian line 213. Nah, sekitar daerah sini sepertinya di end debugging. Di sini ada tempatnya UI utama, yaitu dengan logika build method, yaitu untuk membangun struktur scaffold, lalu ada app bar dan tab bar view untuk menampilkan konten dinamis setiap tab ya. Lanjut lagi di line utama lagi, yaitu berada di line 283. Nah, ini adalah tempatnya widget untuk navigasi horizontal antar 6 kategori koleksi, yaitu seperti ada buku, jurnal, dan lain-lain lagi. Nanti saya tampilkan di eh, Android mobile ya. Setelah program ini, kita lanjut ke tempatnya bagian formulir pencarian. Dari sini. Nah, ini dia.
widget utama dan umum. Di sini terdapat logika lagi yaitu build search from. Di sini tepatnya logika input pencarian untuk koleksi API, contohnya di buku, jurnal, e-book. Nah, di situ kan terdapatnya pencarian. Di sini saya menambahkan logika input pencarian, termasuk drop down, kriteria, dan pemicu fungsi. Kita lanjut lagi ke tampilan hasilnya. Tampilan hasil berada di line 557. Sebentar. Wait, bukan 557, mungkin sekitar di sini. Widget khusus untuk form pencarian tab khusus. Ini ya. Ini tempat apa? Ini adalah tempat tampilan hasil yang menggunakan logika with search results grid, yaitu untuk menampilkan hasil pencarian API dalam format grid view atau tampilan cover. Oke, seperti inilah kira-kira program yang telah saya bikin untuk tampilan hasilnya. Lalu untuk tampilan terakhir mungkin halaman detailnya ya. Halaman detail itu ada di daerah sini. Wait. Nah ini nih. Widget ini diubah. Ini ada tempat menerima map string dynamic. Di sini ada tempatnya halaman detail dengan logika book detail page. Di sini halaman presentasi detail lengkap dari item yang dipilih ya, untuk menampilkan data yang diambil dari API. Oke, langsung saja kita masuk ke langsung aja kita mempraktekkan di aplikasi mobilenya langsung di device-nya. Saya akan menunjukkan hasil UI UX yang telah saya bikin, serta mungkin tampilan PHP My Admin untuk menginput database seperti buku, jurnal, terus ada e-book, tugas akhir, sama ada dua lagi itu. Bentar saya tampilkan. Oke, di sini saya akan mengubah ke medium font. Sebentar ya. Oke, sembari menunggu kita nyoba masuk ke PHP My Admin dulu ya. Saya lupa menyalakan XMPP. Oke, berjalannya. Oke, udah masuk ya ke aplikasi mobilenya. Ini adalah tampilan login dari Mas Perbanas. Saya akan masukkan NIM saya dulu. Semoga aja dari teman-teman kelihatan ya dari aplikasi ini di video. Masukkan sandi. Oke, di sini terdapat tampilan yang menunjukkan login berhasil ya. Lalu ada tulisan selamat datang sampai Siti Kusuma. Kita klik OK. Oke, ini adalah tampilan utamanya. Tapi untuk saat ini saya hanya akan menampilkan tampilan yang telah saya bikin sendiri, yaitu bagian katalog ini ya. Kalau kalian kelihatan di sini, bentar, saya cek dulu PHP MyAdmin saya apakah sudah masuk atau belum.
Oke, udah masuk di sini ya. Oke, kita lanjut dulu ke Android Studio tadi. Untuk bagian katalognya, ini. Untuk tampilan seperti ini, kosong, karena belum saya buat pencarian di sini. Di sini ada buku, jurnal, e-book, tugas akhir, koleksi terbaru, laporan keuangan, ya. Di sini lengkap. Oke, untuk buku, jurnal, e-book, semuanya ini adalah sama aja. Ini adalah tempat pencarian mahasiswa ataupun dosen untuk mencari buku, jurnal, ataupun malah laporan keuangan juga bisa dicari di sini. Kita ambil simpel aja untuk di bagian buku aja ya, karena semua proses ini sama. Untuk buku, kalau kita masukin satu kata, kita cari data, akan muncul beberapa judul yang telah input ke database. Oke, kalau kosong akan muncul notifikasi harap isi kolom pencarian. Di sini yang awalnya subjek, kalau saya ketik A, dia akan berubah ke judul dengan otomatisnya. Nah, di sini untuk nyambungan API ke database, ya. Contoh kalau saya adalah dosen yang akan yang ingin memasukkan sebuah buku, itu bagaimana caranya? Ya, gampang. Kita udah bikinkan database-nya. Di sini tinggal orang tersebut masuk ke bagian katalog. Nah, di sini dah terlampir ya. Di sini ada buku, ada jurnal, ada e-book. Contohnya, saya ingin memasukkan buku yang berjudul Ada Gajah di Balik Bebatu. Contohnya, teman-teman. Caranya kita insert dulu ya, tambahkan. Oke. Untuk jenis bukunya itu apa? Contohnya untuk jenis bukunya itu kita masukin ke buku aja. Karena itu bukan jurnal, bukan e-book. Untuk judul kita masukin dengan nama Ada Gajah di Balik Bebatu. Ini adalah judul bukunya. Untuk pengarang, contoh aja dari saya, Savio. Penerbitnya dari PT Savio, contohnya aja ya teman-teman ya. Tahun terbitnya tahun 2025. Dengan deskripsi saya tambahin apa ya? Ini adalah contoh cara memasukkan judul buku ke dalam database. Ini database sudah kita bikinkan. Jadi para dosen atau mahasiswa tertentu yang ingin memasukkan buku berada di katalog ini, tinggal masukin ke database ini. Lalu ada asset patch ini. Apa sih asset patch ini? Ini adalah tempat di mana untuk menyimpan sebuah gambar. Untuk saat ini, gambar saya hanya menggunakan assets yang ada pada di Android Studio. Untuk seterusnya, ke update-nya akan saya teruskan, kembangkan. Di sini kita tambahkan N atau A dulu untuk sementara. Kita kirim. Nah, di sini sudah masuk ya. Satu baris ditambahkan. Kita cek dulu strukturnya. Sorry, maksudnya bagian katalognya. Apakah sudah masuk? Oke, sudah masuk ini ya. Dia di jenisnya adalah jenis buku dengan judul Ada Gajah di Balik Bebatu dengan pengarang Savio, penerbitnya PT Savio, tahun terbitnya 2025, deskripsinya yang tadi, serta aset patch-nya. Oke, ini aset patch-nya. Mungkin saya bisa pakai aset yang buku cover tadi ya. Ini adalah aset bawaan dari Android Studio yang sudah saya bikin. Kita pakai ini aja ya, biar nanti tidak muncul buku yang tanpa ada covernya gitu loh. Kita edit lagi ya. Oke, yang NA tadi kita masukin ini. Sorry. Kok tidak ke copas ya? Ini.
kita edit. Nah, ini dia. Asset image book cover PNG. Biar apa? Biar nanti fotonya muncul. Oke, udah saya update. Ada gajah di balik batu. Kita cek lagi ke Android Studio-nya. Apakah udah masuk? Nah, ini awalnya di sini nggak ada apa-apa ya. Nggak ada gajah di balik batu ya. Karena belum input tadi. Jadi kita harus run ulang. Refresh bahasa gampangnya. Oke, udah masuk. Masuk ke katalog. Kita cari. Ada. Untuk kata kuncinya aja ya. Oke, masuk ya teman-teman. Oke, di sini masuk dengan jenis buku, pengarangnya Savio, penerbitnya PT Savio, tahun terbitnya 2025, deskripsinya ini adalah contoh cara memasukkan judul buku ke dalam database. Oke, sekian untuk saat ini tampilan katalog yang telah saya bikin. Selanjutnya saya ingin minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.